marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya absen untuk yang hadir pada pagi hari ini. Aprian. Hadir Pak. Ahmad Audira. Hadir Pak. Haji Lasmana Berutu. Absen Pak. Absen. Apa keterangan? Nggak tahu. Nggak ada. Oke. Alvin Syahrin. Hadir Pak. Amanda Fadila. Absen. Apa keterangan dia nih? Nggak ada keterangan. Apa ya? Bagas Dwi Fernando. Hadir Pak. Bayu Kusuma. Hadir Pak. Absen. Apa keterangan dia? Nggak ada Pak. Nggak ada. Apa ya? Bayu Novi Ardiansyah. Hadir Pak. Bunga Sri Agustin. Hadir Pak. Fajri. Hadir Pak. Firman Solati. Hadir Pak. Janatin Alia. Joshua Sitanggang. Hadir Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan sedikit teknik bernapas yang baik. Jadi biar rileks, biar kita nyaman belajar, biar konsentrasinya lebih mantap lagi. Oke, semua tangan di atas paha. Nah, rilekskan saja badannya, nggak usah tegang-tegang tadi, santai saja, nggak usah pikirkan lagi yang di rumah, ya. Mama masak apa? Hari ini makan apa, jangan. Rileks aja, hilangkan dulu, kita belajar fokus. Oke, pejamkan matanya dan tarik nafas dalam. Tarik. Oke, keluarkan. Perlahan, santai. Oke, tarik nafas lagi. Oke, buang perlahan. Tarik lagi. Buang perlahan. Ya. Buka matanya. Oke. Nah, terima kasih untuk atensinya semua. Apa yang dirasakan? Angkat tangan yang menjawab. Apa yang dirasakan setelah kita lakukan tadi? Atau semua menjawab? Relax. Apa lagi? Nyaman, sejuk, tenang. Ya. Enak badan ya. Yang tadi agak begel-begel duduk. Udah relax ya. Oke. Jadi teknik ini diberikan namanya teknik bernapas dengan baik atau dengan benar. Jadi kalau kalian lagi gundah, cemas, terus lagi nggak enak hati nih, gak enak hati atau lagi apa ya namanya ya? Gegana atau gegana? Gelisah, gundah, gelana. Ya. Gegana, gelisah, gundah, galau ya? Gegana apa tadi? Gelisah, galau, merana ya. Lakukan teknik ini bisa di rumah sebelum tidur atau karena tidak ada masalah tadi gegana tadi, duduk di kursi atau di bawah, letakkan tangan di atas paha, rilekskan badan, hilangkan semua pikiran dulu. Tarik nafas dengan dalam, lakukan sebanyak 3 kali. Kalau belum rileks juga badannya belum nyaman, lakukan sampai 5 kali. Ini bisa dipraktekkan di dalam rumah, ya. Jadi bisa merasakan tubuhnya, merasakan badannya, enaknya seperti apa. Paham? Paham? Siapa? Nah, oke, tadi kan sudah kita melakukan refleksi bernapas dengan baik. Lanjut kita masuk ke temanya yang hari ini. Cyber bullying. Nah,
antara kalian semua nih, siapa yang tahu dari arti kata cyberbullying? Angkat tangan. Oke, Firman. Oke, Firman, apa jawaban kamu? Cyberbullying adalah suatu pembulian seseorang dalam suatu sosmed. Oke. Boleh berdiri? Coba diulangi tadi apa? Cyberbullying? Cyberbullying adalah suatu pembulian seseorang dalam suatu sosmed. Oke. Bagus ya. Cyberbullying itu adalah suatu bulian yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang dilakukan di media sosial. Iya. Nah, jadi kira-kira cyberbullying ini bagus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Hah? Ayo, kenapa tidak? Tadi kan dia membuli tuh. Iya kan? Kira-kira kalau sifat membuli itu bagus atau tidak? Tidak. Tidak baik ya. Kita tahu bahwasannya membuli itu tidak baik. Dia oleh temannya bahwasannya adalah perilaku yang mengejek atau menghina seseorang melalui sosial media. Oke, nah kira-kira kenapa sih ada orang yang berperilaku seperti itu? Apa yang pertama mendasarinya? Faktor-faktornya apa saja? Satu, iri. Bukan iri bilang bos ya. Bukan. Satu, iri. Dua, dengki. Tiga, tidak suka. Yang keempat, benci. Yang kelima, ada lagi? Dendam. Oke. Nah, ternyata cyberbullying ini atau kita katakan saja dia membuli melalui sosial media ini karena dia mungkin iri sama kita. Ya. Yang kedua, dia ada perasaan tidak suka sama kita. Yang ketiga, dia ada dendam mungkin atau sakit hati sama kita. Ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar terhindar dari cyberbullying atau pembulian di sosial media? Ada yang tahu caranya bagaimana agar terhindar? Yang tahu? Ya? Ngejek-ngejek. Maksudnya caranya gitu, biar kita itu terhindar dari yang namanya cyberbullying. Agar terhindar. Yang pertama, tidak menggunakan sosial media secara berlebihan, ya. Biasanya ada nih yang pamer apa? Pamer foto, dia fotonya pakai emas, ya. Pakai baju yang berlebihan, atau memamerkan kendaraan baru, atau bahkan memamerkan pacar baru ya. Nggak ada yang namanya memamerkan mantan, nggak ada ya. Biasanya dia pamer pacar baru. Ini biasanya terjadi di kalangan remaja, iya. Baru pacaran berjanjian diposting di Facebook ya, atau di WA. Akhirnya banyak yang nggak suka, ya. Atau apalagi ada tadi yang suka sama dia gitu kan. Akhirnya karena sakit hati, cinta ditolak, ya. Akhirnya bulian pun ya terjadi. Jadi hindari yang namanya pamer. Pamer apa saja? Ya kadang kalau ya Pak, saya kan mengupload foto itu ya hobi Pak. Ya suka saya Pak, orang foto-foto saya kok, barang-barang saya, benar? Seperti itu ya. Iya, tapi coba ketika kalian pamer yang namanya makan di restoran, itu ada itu, ya kan? Lagi makan bakso, makan mie ayam, kelakuannya bukan doa dulu sebelum makan, foto dulu, di upload di sosial media. Nah akhirnya karena tadi ada yang nggak suka, terjadilah yang namanya komentar negatif. Pertama, alay, macam nggak pernah makan bakso. Akhirnya yang lain ikut di bawahnya, membuli, mengejek, menghina. Allah seorang kaya, sok begini bla 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 bla.
Akhirnya kita yang sebagai orang pemilik akun yang mengupload foto tadi merasa sakit hati. Iya, akhirnya nanti setelah pembulian itu banyak merenung di kamar, banyak diamnya, banyak merenung ya, memikirkan pembulian tadi. Nah, jadi hindarilah yang namanya foto yang memamerkan sesuatu. Ya, sebelum kita mengupload, alangkah baiknya kita memikirkan nih, bagaimana kalau aku mengupload foto ini, apa perasaan orang lain? Senangkah, sakit hatikah, atau apakah? Gitu. Jadi perhatikan lagi sikapnya dalam bersosial media. Ya, jadi dalam hal konteks foto saja kita bisa dibully, apalagi model yang orang gemuk, ya, tahu gemuk ya? Dia foto nih, dia foto, diejek, ih gendut, udah gendut, hitam, hidup pula lagi kan gitu. Dia aja habis-habisan di sosial media. Kira-kira korban bully ini bisa meninggal nggak? Bisa. Kenapa bisa? Dia ngurung di rumah, di kamar, gak makan-makan berhari-hari karena ejekan kawan tadi, akhirnya dia malu keluar rumah. Ya bisa saja karena tadi iman ya, kembali ke imannya lemah, imannya nggak kuat, dia nggak bisa nerima apa diri dia seperti apa, tidak pandai bersyukur, akhirnya dia merasa sedih yang berlebihan. Ada bisikan setan di kupingnya, bisikan doi, udah bunuh diri aja, akhir aja hidupmu, untuk apa lagi hidup? Kau juga nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduli, seperti itu kebanyakan. Akhirnya ya bisikan tadilah membuat dia hilaf, diambilnya sebatang seutas tali besar, diikatnya di atas rumah, akhirnya dia gantung diri. Ternyata cyberbullying ini ngeri ya. Hanya dari sebuah kata-kata bisa membuat orang menjadi tiada. Luar biasa ya. Makanya ada pepatah itu, lidah tidak bertulang. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Kenapa bukan pedang? Atau bukan parang, atau bukan pisau? Ali bin Abi Thalib mengatakan yang paling tajam di dunia ini adalah lidah, gitu loh. Bukannya pedang, bukannya anak panah, bukannya pisau yang bisa menyayat semua daging atau bahkan memotong tulang. Ternyata satu buah lidah ini bisa membunuh satu kampung. Hah? Kok bisa, Pak? Kenapa? Hah? Iya, karena perkataannya menyebarkan berita kebohongan, ya, atau dia memfitnah. Makanya ada pepatah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, jadi hati-hatilah dalam menggunakan kata-kata. Ya, saat berucap, saat ingin mengatakan seorang, apalagi terutama fisiknya, fisik, ya, fisiknya tadi itu tidak, katakanlah tidak sempurna seperti kalian. Ya, tangannya cekot lah, jarinya nggak ada, sumbing. Biasanya kalau sumbing kan kalau ngomong kan gitu kan. Ya, itu biasanya sering keejek tuh ya. Ya, biasanya kalau orang yang tadi dia imannya lemah, kurang taat sama Tuhan, yang mudah-mudahan dia bahkan sakit hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkomentar di sosial media atau menggunakan sosial media, alangkah baiknya kita mempunyai etika. Tidak hanya dalam kehidupan nyata, tapi di dunia maya. Sosial media kalian, itulah dunia maya atau internet. Pak, saya mengupload foto, Pak. Fotonya agak seksi si wanita tadi. Bisa nggak dia bisa orang? Bisa kan? Nah, kalau ada orang jahat, diambil fotonya, terus diupload untuk sebagai PSK. Malu nggak? Padahal dia nggak kayak gitu.
dibuat akun satu lagi sama orang yang tidak bertanggung jawab. Dibuat akun foto dia, nama dia, dibuat status open BO. Ini istilah-istilah yang luar biasa sekarang. Hati-hati dalam bersosial media, dalam upload foto. Kenapa? Ini bisa terjadi. Diambilnya foto kalian. Karena sekarang gampang kok ngambil foto orang di sosmednya kan. Buat status di WA, foto dia, bisa di screenshot kan? Udah dipotong, selesai. Di Facebook, fotonya banyak, sampai ribuan nih kadang-kadang saya tengok, bahkan ratusan. Sudah? Diambil fotonya, beberapa foto saja, dibuat akun baru sama orang lain. Bisa nggak Pak nipu? Bisa nak. Kenapa? Teman Facebook kalian di add-nya kembali, ya, di add-nya kembali. Sudah di add-nya ke teman dia, di inbox-nya kawan-kawan tadi. Aku butuh uang 5.000, boleh aku pinjam. Padahal bukan teman kalian, orang lain. Tapi nanti kalian minta uangnya sama kawan kalian kan? Karena kalian tahu itu Facebooknya Facebook kawan kalian. Ya, jadi hati-hati dalam membuat sosial media atau dalam bersosial media. Oke. Sekarang coba keluarkan kertas selembar. Nah, tuliskan nama sama kelas. Tulis nama dan kelas. Ya, nama dan kelas. Sudah? Oke. Nah, sebelum saya kasih pertanyaan, ya, kita kembali lagi ya. Kira-kira dalam bersosial media diperlukan adat nggak? Perlu. Ya. Etika perlu nggak? Perlu. Sopan santun perlu nggak? Perlu. Ternyata dunia nyata dengan dunia maya itu sama-sama memerlukan adab, etika dan sopan santun, ya. Nah, jadi buat kalian semua jangan kira hanya saja adab, akhlak, etika dan sopan santun hanya ada di dunia nyata, tetapi juga ada di dunia ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan sosial media. Oke, nah pertanyaannya adalah, oke, nah saya ulangi kembali. Pertanyaannya adalah, jika aku adalah korban cyberbullying di sosial media, dihina, diejek, dicaci maki, ya, apa yang aku rasakan? Oke, sekarang tuliskan. Saya beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Oke, yang cuma dapat satu perasaan angkat tangan.
Jangan cuma satu, cuma dapat sedih doang. Cuma satu deh gitu. Oke, yang tinggi. Oke, turun. Yang dapat 2. Angkat tangan ini yang 2. Yang dapat 3. 4. Oke, bayi Loki yang dapat 4. 5. Ada? Firman. 6. Ada? 7. 8. 9, 10. Ada ya. Oke, nanti kertas ini kayak bawa pulang. Sudah? Setelah dibawa pulang, nanti tugas kalian adalah membuat sebuah kampanye melalui tulisan atau gambar. Boleh digambar di buku gambar, boleh di kertas HPS, atau bahkan kalau pandainya digambar di handphone menggunakan aplikasi boleh juga. Nah, nanti setelah selesai membuat kampanye pencegahan tentang cyberbullying, nanti diupload di sosial media kalian. Nah, setelah diupload, di screenshot. Dan setelah di screenshot kirim ke saya. Paham? Ya. Oke. Nanti jika yang belum paham, boleh bertanya sama saya melalui WA pribadi atau di Japri ya. Lalu melalui WA saya langsung tanya saja, Pak, saya kurang paham Pak, yang seperti tadi tugasnya seperti apa? Nanti boleh saya jelaskan lagi. Sampai sini ada yang bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Nggak ada? Pas? Oke, nanti dibaca lagi apa yang kalian tulis hari ini, dibuat, dikampanyekan di sosial media kalian dengan mengupload hasil tugas kalian. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah selesai pembelajarannya hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi bermanfaat dan akan kita jelaskan nanti di kemudian hari di pertemuan selanjutnya. Oke. Tidak ada yang lain lagi? Oke, saya ulang ya, ternyata cyberbullying itu sangat berbahaya ya. Dan juga efeknya bisa membuat orang meninggal. Itu ya, kalau nggak meninggal dia, ya yang membuli meninggal. Kenapa? Dendam sakit hati, akhirnya dibunuhlah orang yang mengejek dia tadi. Ternyata merugikan semua pihak. Selain berdosa juga, ya merugikan semua orang. Bisa dipahami ya? Paham? Paham? Ya. Oke, nah jadi tugasnya nanti kalau nggak paham boleh WA saya langsung. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa, sangat menyenangkan bisa belajar dengan kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, dan kalau bisa hari ini sudah bermanfaat bagi kalian semua, bisa dipraktekkan bagaimana teknik untuk bisa mencegah cyberbullying ya. Jadi bijak dalam berkata-kata, bijak dalam bersosial media, menggunakan adab, etika, sopan santun ya. Jadi berkomentar juga yang baik juga kalau mengomentari foto kawan gitu. Beri sedikit pujian aja. Bagus ya fotonya, cantik ya. Kayaknya enak makanannya ya. Ya walaupun normatif nggak suka gitu ya, tapi seenggaknya buat orang senang. Tapi jangan dipuji, karena kalau dipuji kali dia besar hati atau besar kepala ya. Hanya sedikit aja. Atau kalau nengok ya udah like aja, nggak usah dipuji gitu. Ya, kalau nggak senang scroll ke atas. Kalau nggak senang, kalau ada yang membuli, siapapun orangnya yang membuli, klik akunnya, blokir, selesai. Nggak ada dendam, nggak ada amarah. Enak ya, ya kan? Kalau dia membuli, klik aja akun dia, blokir. Bisa dengan WA juga bisa diblokir ya nomornya. Kalau kita upload status WA, dia mengomentari yang nggak bagus, blok aja. Paham ya sampai sini? Paham ya? Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.